Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengontrolan mutu. Adapun beberapa anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Asghaf Aliandra, yang kedua Anita Wijayanti, yang ketiga Neza Leoni Karina, yang keempat Arinul Pamungada, yang kelima Andi Nurholiza Caifani, dan yang keenam Muhammad Fadel Handiono. Adapun beberapa materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama kurva OC, yang kedua resiko konsumen, dan yang ketiga adalah resiko produsen. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kurva OC. Jadi, kurva karakteristik operasi atau yang biasa disebut dengan OC curve merupakan suatu ukuran penting untuk mengukur kinerja dari rancangan sampling yang digunakan. Jadi, kurva OC ini menggambarkan hubungan antara probabilitas penerimaan yang disimbolkan dengan PA yang berada pada sumbu Y dengan proporsi produk cacat yang dihasilkan yang disimbolkan dengan P yang berada pada sumbu X. Selanjutnya, seleksi rancangan sampling terbaik dengan cara membandingkan peluang penerimaan terhadap kurva OC ideal. Adapun persamaan dari kurva OC yaitu PA sama dengan P buka kurung D lebih kecil sama dengan C, di mana PA merupakan probabilitas penerimaan, C merupakan cacat yang diisyaratkan, dan D merupakan cacat yang terjadi. Adapun rumus dari kurva OC yaitu PA sama dengan sigma dari PD untuk D sama dengan 0 sampai C sama dengan sigma dari N faktorial dibagi dengan D faktorial dikali dengan N kurang D dikali P pangkat D dikali 1 kurang P pangkat N kurang D untuk D sama dengan 0 sampai dengan C. Nah, untuk perhitungan probabilitas penerimaan dapat digunakan tabel distribusi Poisson. Namun apabila probabilitas tidak ditemukan karena keterbatasan nilai NP, maka dapat dilakukan cara interpolasi. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk kurva OC. Pada gambar 2 memperlihatkan bentuk kurva OC yang ideal. Pada PA sama dengan 1,0, kurva akan membentuk garis horizontal. Sampai ditemukan lot yang buruk, maka akan membentuk garis vertikal, sehingga PA sama dengan 0 dan akan membentuk garis horizontal kembali bila tingkat penolakan terus meningkat. Pada prakteknya, kurva OC yang ideal sulit ditemukan. Secara teori, hal tersebut dapat direalisasikan dengan melakukan inspeksi 100%, atau jika inspeksi tersebut bebas dari kesalahan. Nah, pada gambar 3, kurva OC mendekati bentuk idealnya seiring dengan penambahan ukuran sampel atau nilai C proporsional dengan nilai N. Perbedaan lot yang diterima dan lot yang ditolak bertambah sesuai dengan pertambahan ukuran sampel. Semakin besar slope pada kurva OC, maka semakin besar pula perbedaan antara sampel yang diterima dan sampel yang ditolak. Pada gambar 4, kurva OC berubah seiring perubahan nilai C. Semakin kecil nilai C, maka kurva akan bergeser semakin ke kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinul Famawada dari kelompok 1 pengontrolan mutu dengan NIM 200110501027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kurva OC. Nah, di mana yang kita ketahui bahwa kurva OC itu memiliki dua tipe. Yang pertama adalah tipe A. Nah, kurva OC tipe A ini memiliki sampel yang diambil dari lot yang terisolasi dengan ukuran terbatas. Kemudian ukuran sampelnya ini akan relatif lebih kecil sehingga perubahan setelah pengambilannya itu akan sama. Kemudian basis yang digugakan dalam tipe A ini adalah distribusi hipergeometri. Dapat dilihat pada slide bahwa ada kriteria penerimaan sampelnya itu diberi simbol C. Kemudian jika terima lot, jumlah item cacatnya itu akan lebih kecil daripada C, dan jika akan ditolak maka jumlah item cacatnya itu akan lebih besar daripada C. Kemudian probabilitas pengambilan sejumlah X itemnya ini yang cacat ini akan dihitung menggunakan rumus cacat dari lot dengan rumus Px sama dengan Dx, di mana N dikurang D, mu dikurang X per N sampai dengan X.
Dapat dilihat pada slide teman-teman untuk rumus dalam probabilitas pengambilan sejumlah X di item cacat dari lot. Nah, kemudian yang kedua adalah kurva OC tipe B, di mana aliran lot yang dihasilkan dari proses dan ukuran lot ini lebih besar dan 10 kali lebih besar dari ukuran sampel. Kemudian basisnya ini berdistribusi binomial dengan probabilitas pengambilan sejumlah X item cacat dari lot itu dapat dihitung dengan rumus Px sama dengan N sampai X, di mana P-nya ini berpangkat X, 1 dikurang P, N dikurang X. Kemudian pendekatan distribusi Poisson untuk distribusi binomial jika ukuran sampelnya lebih besar dari proporsi item yang cacat dapat dihitung seperti rumus yang teman-teman lihat pada slide, di mana Px sama dengan lambda berpangkat X E dikurang 1 dibagi dengan X, di mana untuk mencari lambdanya ini bisa dicari dengan rumus N dikali P. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi berikutnya ini yakni kegunaan kurva OC. Jadi ada beberapa kegunaan dari kurva OC ini. Yang pertama yakni menunjukkan probabilitas penerimaan atau P alpha dari rencana sampling tertentu. Kemudian dapat menunjukkan hubungan antar probabilitas penerimaan P alpha dengan persen produk yang rusak dalam sampel. Kemudian dapat menunjukkan besar risiko produsen alfa dan risiko konsumen beta, di mana risiko produsen alfa ini merupakan probabilitas menolak produk yang sebenarnya baik, dan juga risiko konsumen beta ini merupakan probabilitas menerima produk yang seharusnya ditolak atau buruk. Berikutnya ada langkah-langkah pembentukan kurva OC. Jadi langkah pertama itu yakni menentukan nilai dari PO, kemudian menghitung nilai dari N kali PO, dan berikutnya mencari nilai PO dari tabel Poisson berdasarkan nilai C dan NP. Kemudian menggambar titik-titik dari nilai PO dan P alpha. Yang terakhir menghubungkan antar titik setelah kurva terbentuk dapat dilihat peluang lot diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Kurva OC untuk rencana sampling penerimaan ganda. Dalam pembuatan kurva OC, dalam suatu rencana sampling ganda akan membentuk 3 buah garis dalam kurva. Adapun garis-garis tersebut yaitu yang pertama, garis yang menggambarkan probabilitas penerimaan sampel pertama atau PA1. Yang kedua, garis yang menggambarkan probabilitas penerimaan sampel kedua atau PA2. Dan yang ketiga, garis yang menggambarkan probabilitas penerimaan sampel gabungan atau PA total. Perkenalkan, saya Nezaleni Karina. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai risiko produsen dan risiko konsumen. Risiko produsen atau AQL, acceptance quality level atau tingkat kualitas yang dapat diterima menurut produsen, merupakan proporsi maksimum dari cacat atau kesalahan yang diperbolehkan. Produsen selalu menghendaki probabilitas penerimaan pada tingkat yang cukup tinggi, biasanya 0,99 atau 0,95, sehingga produsen menginginkan semua produk yang baik dapat diterima atau meminimalkan risiko produsen. Risiko produsen atau alfa adalah risiko yang diterima karena menolak produk baik dalam inspeksinya. Dengan kata lain, produsen menginginkan probabilitas penerimaan P alpha dengan dekat dengan 1. Probabilitas kesalahan tipe 1 sama dengan alfa sama dengan 1 kurang P alpha. Kemudian selanjutnya risiko konsumen. LQL atau limiting quality level atau tingkat kualitas menurut konsumen merupakan kualitas ketidakpuasan atau tingkat penolakan. Probabilitas penerimaan LQL harus rendah. Probabilitas tersebut disebut risiko konsumen atau beta, atau kesalahan tipe 2, yaitu risiko yang dialami konsumen karena menerima produk yang cacat atau tidak sesuai. LQL sering disebut dengan LTPD atau Low Tolerance Percent Defective. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh soal, di mana diketahui beberapa data mengenai rencana sampling penerimaan yang akan digunakan sebagai berikut. Nilai N besarnya yaitu sama dengan 5000,
N kecilnya sama dengan 100, nilai C-nya sama dengan 2, nilai P aksennya sama dengan 0,02. Kemudian setelah itu kita menentukan nilai PA-nya, di mana sebelumnya kita harus menentukan nilai P. Nah, dengan rumus N dikali P aksen, di mana nilai P-nya itu sama dengan 100 dikali 0,02 sama dengan 2. Sehingga dapat ditentukan nilai PA dengan melihat P dengan nilai C, sehingga dapat dilihat nilai P dengan C itu 2. Nah, dapat kita lihat melalui tabel Poisson, di mana nilainya yaitu 0,6767. Nah, selanjutnya kita melihat tabel yang ada di slide, di mana tabel tersebut terdapat nilai P0 yaitu 0,01 hingga 0,10. Dan selanjutnya itu nilai 100 dikali P0, di mana nilai 1,0 hingga 10,0. Dan selanjutnya kita melihat nilai N. Nilai N-nya itu sama dengan 100, di mana kita lihat nilai N kecilnya itu di soal sebelumnya. Dan selanjutnya kita melihat nilai N kali P0, di mana 1 hingga 10. Dan selanjutnya kita menentukan nilai PA, di mana kita melihat nilai dari N kali P0-nya itu jika bernilai 1, maka nilai PA-nya yaitu 0,9197. Jika bernilai 2, nilai PA-nya sama dengan 0,6767, dan seterusnya, di mana nilai PA-nya itu kita dapatkan melalui tabel Poisson. Nah, selanjutnya kita melihat grafik yang telah kita buat berdasarkan tabel, sehingga kita dapat memperoleh kurva OC, di mana nilai X-nya yaitu 100 dikali P0 atau nilai 1 sampai 10. Kemudian nilai Y-nya yaitu nilai PA, di mana 0,00 sampai 1,00. Dan dapat kita lihat dari titik-titik tersebut nilai PA-nya jika bernilai 1, maka nilai PA-nya 0,9197. Jika P0-nya bernilai 2, maka PA-nya bernilai 0,6767 seperti tabel, dan seterusnya. Sehingga dapat dilihat kurva OC-nya itu semakin besar nilai P0, maka semakin kecil pula nilai PA-nya. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton.